cuplikan film yang sangat Theodor Herzl, bagus. Kita lihat. muradınızı derhal söyleyiniz. Sang Sultan langsung menanggapi kedatangan Toprak istiyorum. kaum Yahudi, tapi Kudüs'te Yahudi ini yang Yahudiler Yahudi için toprak istiyor. Zionis. Mereka meminta sepedak tanah untuk di Palestina. Namun Sang Sultan dengan Onlara tegas Filistin'de toprak verin. menolaknya. Bir yurtları Dan olsun. budaya mereka Malumunuz bilang bahwa Palestina maddi adalah olarak oldukça tanah güçlü kelahiran Yahudiler var. mereka. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Dan Osmanlı'nın mereka Avrupa'da biriken bütün borçlarını ini itu kapatabiliriz. hartalah pada Sizden Sultan tek Hamid isteğim, II. Kudüs'ten bir avuç toprak Yerusalem satmanız. dan Palestina masih dalam kekuasaan Turki Ottoman. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana Tegas. değil, milletime aittir. Milik, tapi milik Milletim bu rakyat. toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz tekrar kanlarımızla örteriz. Begitu tegasnya Sultan Hamid II. Benim Suriye ve Bangga Filistin kita sebagai alaylarımın Muslim. askerleri Plevne'de Memiliki birer birer pemimpin şehit seperti düşmüşlerdir. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanını kanlarıyla sulamışlardır. Devlet-i Aliye bana ait değildir, milletimindir. Khilafah Utsmani. Ben onun bir parçasını bile veremem. Walaupun hanya satu petak saja. Ben canlı tidak bir beden akan üzerinde diberikan. ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Karena dia tahu Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına siasat izin untuk vermem. mendirikan negara Zionis Biz Israel bir devlet yang kurmak sekarang istemiyoruz. Osmanlı tebaası menjajah olarak Palestina. huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Kalian yang belum tahu, cuplikan film ini sangat Paşa, memberikan pelajaran sejarah sebelum Israel masuk Palestina. Intelijen Sang Sultan pun tidak sembarangan waktu itu. Mereka tahu gerak-gerik Zionis Israel, rencana pembentukan negara Israel dengan lambangnya, sampai dijelaskan dengan sama Sang Sultan tersebut. ortadaki Davut yıldızı. Peki alttaki ve üstteki mavi çizgi? Sadece bir işaret. Hiçbir Nah. manası yok. Ia mengelak. Manasını unuttuysanız hatırlatayım Bay Herzl. Masya Allah, Sultan Hamid. Nil ve Fırat arası. Saya bisa bertemu Siz bu bayrağı Yaratman. çizerek emelinizin Amin, Rabbal Alamin. Arz-ı Mevut olduğunu ilan ettiniz. Nil ile Fırat arasında bir Siyonist devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım Arahi sürece dia itu. böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yıkıl! Usir dia tanpa Defol ey kata sefil! nyala. Bagaimana kalau pemimpin yang lemah? Apa itu Zionis Israel terus untuk menggempur, meruntuhkan kerajaan Utsmani. Ya, saya kasih siapa yang bisa memberikan izin saat runtuhnya Utsmani. Ya, baru saja kita lihat cuplikan sedikit film saat Zionis Israel ingin meminta tanah kepada pemimpin Khalifah Islam di Turki. Saat itu masih dalam kekuasaan mereka, tapi ditolak dengan keras karena dia sudah tahu apa itu. Untuk lebih lengkapnya dan biar kalian semua juga tahu, itu cuplikan film memang sangat-sangat mengedukasi ataupun melihat sejarah sebelum negara Israel terbentuk. Allah Akbar. Ya, untuk kaliannya nanti ini video kita putar. Saya mohon tonton sampai habis agar kita bisa tahu sejarah bagaimana
Sultanan Ottoman bisa hancur, runtuh, dan berdirinya negara Israel. Kita tonton aja langsung. Oke? Konspirasi Sultan Abdul Hamid. Pencapaian Sultan Abdul Hamid dalam membangun rel kereta di Hijaz membuat Yahudi Zionis dan Donmeh, serta bangsa Eropa bertambah geram. Upaya mereka selama bertahun-tahun dalam melengsarkan Sultan Abdul Hamid belum membuahkan hasil. Akhirnya mereka pun merancang kembali konspirasi yang lebih detail dari sebelumnya, untuk melengsarkan Sultan. Selanjutnya mereka pun bekerja sama dengan Turki Muda untuk memuluskan rencana tersebut. Namun, dukungan rakyat Utsmani yang masih begitu kuat terhadap Sultan Abdul Hamid membuat mereka berpikir lebih keras dalam menyusun rencana tersebut. Ini aja kita bisa tahu bagaimana mereka begitu memikirkan bagaimana caranya untuk lengserkan Sultan Hamid II. Sebab ya masih ada Ottoman yang menguasai Ottoman Utsmani, maka tidak akan bisa berdiri negara Israel. Oke, kita lanjut lagi. Ya, tonton saja sampai habis. Hingga akhirnya mereka pun berhasil membuat rencana yang kotor dan licik untuk menjatuhkan kredibilitas Sultan Abdul Hamid di mata rakyatnya. Mereka pun merancang peristiwa tanggal 31 Maret di mana banyak jatuh korban tewas dari Turki Muda dan kaum minoritas. Mereka pun menuduh Sultan sebagai otak di balik peristiwa tersebut. Bahkan Sultan pun difitnah membakar mushaf Al-Quran saat menumpas mereka. Propaganda Secara terus-menerus yang tersebar di penjuru Utsmani. ya Gerakan ini Israel. bertujuan untuk menjauhkan agama dari urusan politik. Namun liciknya mereka menggunakan topeng agama untuk menjatuhkan Sultan. Kalian pasti kenal Presiden Kemal Atatürk yang makamnya tidak diterima di bumi karena mereka buat kan pedok agama Islam untuk melancarkan berdirinya Zionis Israel. Kalian bisa lihat, cari di channel-channel lain, dan saya juga ini mendapatkan dari sumber-sumber terpercaya dari channel-channel kawan-kawan. Semoga kawan-kawan juga bisa mendukung dan membuat konten untuk saudara kita Muslim Palestina, agar mereka yang masih belum paham, mereka tahu dulu sejarahnya. Mengapa sampai sekarang kita harus bela Palestina. Kita lanjut aja. Ya, kawan. Gerakan Turki Muda ini dipelopori oleh pemuda-pemuda Yahudi Dunama asal kota Salonika, Yunani. Di awal berdirinya, mereka juga berhasil menyusup ke istana dan militer Utsmani. Lewat afiliasi mereka di pemerintah tersebut, Sangat pintar Partai Persatuan sekali dan menyusup. Kemajuan berupaya mengganti sistem Islam dan undang-undang Islam dengan sistem dari Barat. Dan tujuan utamanya adalah Hapus meruntuhkan Islam daulah sampai tak berbekas. jadi budaya Barat. Mereka menghasut Hingga akhirnya para komite ini pemuda akhirnya mendesak Mufti Utsmani jadi untuk modern. mengeluarkan fatwa pencopotan Sultan. Tepat pada tanggal 27 April tahun 1909, Sultan Abdul Hamid dicopot dari pemimpin tertinggi Daulah Turki Utsmani. Media-media sekuler mengekspresikan kemenangan mereka atas pencopotan Sultan Abdul Hamid. Media-media ini berusaha menutupi intrik yang dilakukan oleh gerakan Turki Muda dan berupa menjustifikasi bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah benar adanya. Sangat licik sekali. Setelah pencopotan Sultan Abdul Hamid, tampuk kekuasaan dialihkan kepada Sultan Mehmed V. Namun Sultan Mehmed hanya boneka saja, sebab kekuasaan sebenarnya berada di tangan Turki Muda. Turki Muda yang dikompori oleh Kemal Atatürk. Komite Persatuan dan Kemajuan juga membuat undang-undang yang mengizinkan imigrasi Yahudi ke tanah Palestina dan membeli tanah di sana. Membeli tanah. Saat awal mereka masuk setelah Utsmani sudah
Yahudi bisa Di masuk. masa Sultan Mehmed kelima, Utsmania bergabung dengan blok sentral yaitu Jerman dan Austro-Hungaria di Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Lawannya adalah blok sekutu yang dipelopori oleh Inggris, Perancis, dan Rusia. Di tahun 1917, Rusia menarik diri karena adanya revolusi Bolshevik. Dalam perang tersebut, blok sekutu menang dan blok sentral kalah telak. Wilayah Kalah. Utsmania termasuk Irak, Suriah, dan Palestina dicaplok dan dibagi-bagikan. Tepat pada bulan November tahun 1917, deklarasi Balfour yang ditandatangani oleh Sekretaris Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur Balfour dipublikasikan. Isinya adalah dukungan pemerintah Inggris kepada komunitas Yahudi untuk mendirikan sebuah negara Yahudi di tanah Palestina. Pada bulan Desember tahun 1917, Jenderal Allenby sebagai komandan militer Inggris menduduki Palestina dan memasuki Al-Quds. Setelah berada di Al-Quds, dia berkata, "Sekarang, perang salib sudah usai." Blok sekutu termasuk Yunani berhasil menduduki beberapa kota penting pada tahun 1900. Nah, ini. Di sini nanti nih, peran Kemal Atatürk. Padahal ini propaganda politik mereka untuk memasukkan pasukan Yunani masuk, lalu diusir agar bisa menjadi pahlawan palsu. Tonton aja. 1919, penduduk Kristen lokal mengibarkan bendera-bendera sekutu sebagai wujud kegembiraan mereka. Sedangkan umat Islam diliputi kekecewaan dan kesedihan yang mendalam melihat kekuasaan Utsmani dicabik-cabik oleh pasukan sekutu. Masya Allah. Mereka pun marah besar terhadap Komite Persatuan dan Kemajuan. Mereka marah karena sejak dari awal tidak setuju kalau Utsmani melibatkan diri dalam perang. Melihat kemarahan umat Islam ini, 3 pejabat Utsmani pimpinan komite ini akhirnya Mereka kabur. Ini adalah yang hanya memikirkan diri sendiri. Setelah ini tidak tanggung jawab, kabur. melarikan diri. Di bawah tekanan blok sekutu dibuatlah perjanjian untuk membagi wilayah-wilayah kekuasaan Utsmani yang begitu luas, termasuk Anatolia yaitu Turki bagian Asia. Akibat ketentuan dari perjanjian tersebut ditambah kehadiran tentara asing membuat rakyat Utsmania semakin marah. Mereka melakukan perlawanan untuk mengusir pasukan asing tersebut. Disinilah tampil sosok Mustafa Kemal dari Turki muda sebagai sosok pahlawan palsu yang sengaja Ini yang dirancang saya sebagai sebutkan. penyelamat Utsmania. Hasil mengusir tentara Yunani dan Mengusir. menandatangani perjanjian Padahal mau gencatan sudah senjata propaganda. dengan pihak asing. Tipu dayanya sangat luar biasa, sampai membuat seorang penyair menyebutnya sebagai Khalid bin Walidnya Turki. La haula wala quwwata illa billah. Dunia Islam bahkan menggelarinya sebagai Ghazi, sang panglima Islam. Padahal dalam hatinya ingin memadamkan cahaya Islam. La haula wala quwwata illa billah. Sultan Muhammad kelima wafat pada tanggal 3 Juli tahun 1918 dan digantikan oleh saudaranya yaitu Sultan Abdul Majid. Seperti sultan sebelumnya, Sultan Abdul Majid juga tidak memiliki kekuasaan sedikit pun dan hanya dijadikan sebagai simbolik saja untuk meredam kemarahan umat Islam. Sultan dijadikan boneka oleh para kaum komite Turki muda, dibatasi di ini. Kalian akan lihat sendiri. Namun ternyata, Sultan Abdul Majid memiliki wibawa yang tinggi di mata rakyatnya, hingga terjadilah peristiwa di mana kala itu beliau mengenakan sorban leluhurnya yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, dan juga membawa pedang Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Peristiwa ini membuat Mustafa Kemal tidak senang. Dia Ini cocoknya nih. Membuat ini bisa berdiri lagi negara Ottoman Utsmani, tapi dia langsung menyetop tindakan untuk melarang Sultan bertemu rakyatnya. pun melarang Sultan untuk beribadah sholat di luar bersama rakyatnya, dan hak-hak istimewanya pun dicopot. Penghapusan Islam Turki resmi menjadi sekuler. Pada tanggal 1 November tahun 1922, Majelis Nasional Agung melakukan voting untuk mencopot Sultan dan mayoritas menyetujuinya, karena mayoritas memang para pendukung Mustafa Kemal.
Setelah itu Sultan Abdul Majid pun diasingkan ke Malta dengan menggunakan kapal perang Inggris. Ada peristiwa menarik dari seorang pentolan dari Komite Persatuan dan Pembangunan yang bernama Anwar Pasha. Anwar Pasha adalah Di sini ada pentolan kaum Turki muda yang diperalat, dan mereka baru sadar bahwa mereka ternyata diperalat oleh para kaum Zionis Yahudi. salah satu tokoh yang telah memainkan peran besar dalam revolusi tahun 1908 dalam sebuah pembicaraan dengan Jamal Pasha, yang juga salah seorang pentolan dari Persatuan dan Pembangunan. Ia mengatakan, "Tahukah engkau wahai Jamal, apakah dosa kita terhadap tanah Turki ini?" Setelah merasakan perasaan menyesal yang sangat dalam, dia berkata lagi kepada rekannya itu, "Kami tidak mengenal secara dekat Sultan Abdul Hamid, sehingga terjerat menjadi tangan-tangan Yahudi." Orang-orang Freemasonry menjadikan kita sebagai aset mereka. Kita telah mengeluarkan segala upaya kita untuk kepentingan orang-orang Zionis, dan inilah dosa-dosa kita yang sebenarnya. Dengan pihak sekutu, akhirnya Mustafa Kemal menandatangani perjanjian yang mengakui kemerdekaan Turki pada tanggal 24 Juli tahun 1923. Tepat pada tanggal 29 Oktober tahun 1923 Republik Turki pun diproklamasikan. Komunitas internasional khususnya Eropa beramai-ramai mendukungnya. Hingga akhirnya tepat pada tanggal 3 Maret tahun 1924, Daulah Utsmaniyah secara resmi dihapus untuk selama-lamanya. Dihapuskan Utsmani. Inilah peristiwa yang menjadi sejarah kelam dalam peradaban dunia Islam. Sejak itulah Turki menjadi Republik Turki sekuler, dan Mustafa Kemal sebagai presiden pertamanya yang dikenal dengan Bapak Turki modern. Ben Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Today, the British mandate of the land of Israel ends. We declare a Jewish state in the ancient land of Israel. It will be called the State of Israel. Tapi di sini bagi Dalam Indonesia pidatonya pada tahun 1962, Presiden Soekarno dengan lantang mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Indonesia memang dari dulu membela Palestina untuk negara merdeka. Sikap Presiden Soekarno tersebut bermula ketika beliau dengan tegas menolak keikutsertaan Israel dalam Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung pada April 1955. Sebaliknya, Konferensi Asia Afrika itu justru dihadiri pejuang Palestina, Yasser Arafat. Israel nggak dipanggil itu Konferensi Asia Afrika. Begitu dukungan Indonesia sejak dulu sudah mendukung Palestina. Hanya kenapa sekarang Indonesia harus ikut campur? Emang sejak dari dulu juga udah ikut campur. Begitu loh. Biar kalian yang masih pro Zionis Israel biar bisa sadar dengan melihat konten ini dengan habis, jangan setengah-setengah, tonton sampai habis. Lanjut. Pada gelaran Asian Games tahun 1962 di Jakarta, Presiden Soekarno juga menolak keras keikutsertaan Israel. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia juga terlibat penuh dalam deklarasi anti-Israel di PBB dan forum internasional lain. Dalam pidatonya, saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-21, Soekarno kembali menegaskan sikapnya. Bagi Indonesia, Palestina harus merdeka. Allah Akbar. Sini nih perang dimulai saat negara Israel disahkan oleh tadi pihak Inggris memberi tanah ya, buat kaum Yahudi
yaitu negara Israel. Ternyata negara Israel sendiri membuat militer untuk siap melawan siapapun yang mengusir mereka. Jadi tanah Palestina mereka yang miliki, sudah penjajahan dari dulu. Lanjut. Di bab ini kita akan bahas bagaimana perang Liga Arab melawan Israel, karena Israel sudah mendirikan negara sendiri dan membuat meresahkan warga-warga Palestina. Mereka membuat yang namanya Liga Arab. Nanti ditonton aja biar kalian paham buat semuanya. Ini adalah biar tahu bagaimana dari dulu kemerdekaan Palestina memang sudah diperjuangkan dan sampai akhirnya pihak Palestina, warga Palestina hanya berada di jalur Gaza. Silakan tonton. Setelah selesainya Perang Dunia Pertama, tanah Palestina berada di tangan pemenang perang, yakni Inggris. Hal ini menjadi momen bagi bangsa Yahudi untuk menagih janjinya kepada Inggris mengenai pemberian tanah Palestina kepada bangsa Yahudi, seperti yang termaktub dalam deklarasi Balfour. After the Balfour Declaration in London, the Zionist Commission, initiated by the British Yahudi government, arrived meminta in pada Palestine in Inggris April untuk 1918. janjinya. Di saat yang sama, untuk yang kesekian kalinya, bangsa Yahudi di seluruh Eropa berbondong-bondong ke tanah Palestina untuk membuat pemukiman. Ini Setiap lagi tahunnya, belum berdiri kedatangan bangsa Israel, Yahudi belum semakin berdiri. meningkat. Alhasil, warga Arab Palestina melakukan berbagai demonstrasi kepada Inggris agar menghentikan kedatangan bangsa Yahudi. Di sini bangsa Yahudi datang terus. Karena apa? Karena mereka di negara lain itu dibantai oleh pihak Nazi. Silakan Menurut lanjut. mereka, jika bangsa Yahudi terus berdatangan, besar kemungkinan Yahudi akan membuat negara di tanah Palestina. Akhirnya, Inggris pun mulai membatasi kedatangan Yahudi. Namun, Inggris ternyata membatasi pihak Yahudi untuk datang ke Palestina. Tapi Israel, Zionis Israel itu mereka menyimpang, malah membuat kelompok sendiri, membentuk pasukan militer agar bisa berdiri negara sendiri. Lanjut. kelompok Yahudi justru membentuk pasukan militer, yakni pasukan Haganah. Pasukan inilah yang kemudian menyerang militer Inggris dan melakukan aksi teror terhadap warga Palestina. Untuk menyelesaikan masalah ini, akhirnya Inggris membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian. Satu wilayah milik bangsa Yahudi dan satu wilayah lainnya milik Arab Palestina. Lebih dari itu, selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua, kedatangan imigran bangsa Yahudi semakin menjadi-jadi. Karena di masa itu, bangsa Yahudi di seluruh dunia menjadi sasaran pembasmian Nazi pimpinan Hitler. Sehingga jalan satu-satunya bagi mereka, yakni mengungsi ke Palestina. Britain had to maintain peace of all population, which had long been resentful of Jewish immigration. Convinced that the excuse for keeping Palestine closed had ended with the war, the Jews of America brought strong pressure to bear on Britain. This conference urges the British government to abrogate the policy Membatalkan kebijakan yang ditetapkan pada Kertas Putih tahun 1939 bahwa pihak Inggris kan membatasi pengungsi Yahudi ke Palestina. Tapi mereka di konferensi pers meminta pihak Inggris untuk membatalkan kebijakan tersebut. Tonton aja. out in the White Paper Menyimpang, of Inggris 1939 benar to open tadinya. Palestine to unrestricted Jewish immigration and resettlement. Akibatnya, pada tanggal 22 Maret 1945, Mesir, Irak, Yordania,
Lebanon, Suriah, dan negara-negara Arab lainnya mendirikan organisasi Liga Arab untuk membebaskan Palestina dari cengkraman Inggris dan Yahudi. Dan setelah selesainya Perang Dunia Kedua, Inggris pun menyerahkan urusan Palestina kepada PBB. Nah, sini mulai Liga Arab membentuk untuk menggempur Zionis Israel. Cuman salah mereka lebih mementingkan kepentingan sendiri, tidak bersatu seperti waktu kekuasaan Ottoman Utsmani. Kalau saya salah, silakan dikoreksi. Karena saya juga dapat ini, semoga bisa dapat bermanfaat buat semuanya. Untuk menyelesaikan krisis di Palestina, pada tanggal 3 September 1947, PBB membuat United Nations Special Committee on Palestine atau UNSCOP. Hanya saja, pada tanggal 29 November 1947, UNSCOP membuat kebijakan yang sama dengan Inggris sebelumnya, yakni membagi tanah Palestina, di mana wilayah 1 milik Arab Palestina dengan luas 11 km persegi dan wilayah 2 untuk penduduk Yahudi dengan luas 15.000 km persegi. Sedangkan Yerusalem dan Bethlehem akan berada di bawah kendali PBB. Tentunya hal ini ditolak mentah-mentah oleh Liga Arab dan Palestina. Namun penolakan Liga Arab tidak dihiraukan oleh PBB. Sekali lagi PBB menolak dan mendukung pendirian kaum Yahudi, karena memang dari dulu sampai sekarang begitu. Pasti kalian sudah mengerti. Ini sejarah dari awal, makanya sampai sekarang kenapa kita harus membela Palestina dari Zionis Israel, karena mereka yang penjajah. Padahal Liga Arab sudah melakukan ancaman. Jika Yahudi berkuasa di tanah Palestina, mereka akan menyerang Yahudi. Di lain sisi, antara bulan Desember 1947 hingga Mei 1948, pasukan Arab Palestina terus-menerus melakukan perlawanan terhadap pasukan Haganah Israel. 2 days later, this was the typical scene. Arabs advancing on the center of Jerusalem at the beginning of a 3-day strike and an orgy of wrecking, looting, and bloodshed. Isolated police were more or less powerless to deal with the riot, which beginning as a demonstration quickly led to the burning of Jewish shops and the general destruction of Jewish property. Ironisnya, di tengah perlawanan Arab Palestina sedang berlangsung, pada tanggal 14 Mei 1948 di Tel Aviv, David Ben-Gurion dengan sepihak mendeklarasikan Ini lihat, dengan sepihak mendeklarasikan bahwa bangsa Yahudi sudah merdeka. Siapa yang mengakui? Indonesia pun tidak mengakui adanya negara Israel, apalagi kemerdekaan. Mereka hanya sepihak. Tonton lanjut. kemerdekaan bangsa Yahudi dengan nama Negara Israel yang berdiri di tanah Palestina. In the first Jewish city, Tel Aviv, their first Prime Minister, David Ben-Gurion, proclaims the independent Jewish state. British rule is at an end. The Jewish democratic state begins its new life in the ancient homeland of the Jews. This is what they have waited for. Tentunya, bagi Palestina, kemerdekaan Israel adalah bencana. Dan hal ini juga membuat negara-negara Arab menjadi geram. Alhasil, esok harinya atau pada tanggal 15 Mei 1948, setelah Inggris meninggalkan tanah Palestina, Irak, Yordania, Mesir, Lebanon, dan Syria secara serentak mengirimkan 13.000 hingga 55.000 pasukannya untuk menyerang Israel. Dan perang pun dimulai. Ini perang Liga Arab melawan Israel. Tonton terus biar sampai kalian paham sejarahnya. Pada tanggal 15 Mei 1948, sebanyak 2.800 pasukan Mesir mengebom Tel Aviv dan menyerang Fardarom hingga Nirim. Dan pada tanggal 17 Mei 1948, militer Mesir menyerang Beersheba dan memasuki wilayah pinggiran Yerusalem. Di lain tempat, pada tanggal 17 hingga tanggal 22 Mei 1948, sebanyak 7.000 pasukan Irak, Lebanon, Yordania, dan Suriah secara serentak menyerang kota Geser, Uri, Belfoir, Zemah, Masada, Syar Hagolan, Galilea, dan Haifa. Sekali lagi Namun, semua serangan pasukan koalisi Arab ini dapat digagalkan. Akhirnya, pasukan Israel pun melakukan serangan balasan. Bagi Israel, peperangan ini adalah penentu masa depannya. Jika Israel
warga sipil untuk ikut serta mempertahankan negaranya. Mereka tentunya juga disokong, dibalik itu disokong oleh pihak-pihak lain agar Israel bisa menang melawan Liga Arab. Kita tonton aja, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sumber-sumber yang membuat konten bermakna dan membuat pengetahuan kita lebih maju ataupun lebih bertambah tentang masalah konflik Israel dan Palestina. Mereka kalah, perjuangan selama bertahun-tahun untuk kemerdekaannya akan terhenti. Oleh karenanya, untuk menghadapi kepungan pasukan koalisi Arab, pada tanggal 24 Mei 1948, pasukan Haganah Israel berhasil merebut kembali wilayah Masada serta Syar Hagolan. Dan untuk memperkuat militernya, pada tanggal 26 Mei 1948, Israel membentuk pasukan pertahanan Israel atau IDF yang terdiri dari pasukan Haganah, Palmah, Irgun, dan Lehi. Bahkan, kala itu, dalam waktu singkat, Israel telah memproduksi 11.000 senapan dan 3 juta peluru. Dari mana itu dananya? Pasti kan mereka dapat sokongan. Bangsa Yahudi sudah menguasai keuangan. Pasti kita juga sudah tidak tahu, tidak ini lagi siapa pendukung di balik Israel. Dari dulu sampai sekarang mereka bisa memiliki senjata ini itu, pasti kalian juga sudah tahu lah. Saya tidak perlu menyebutkan siapa negara yang mendukung mereka. Lebih dari itu, ribuan masyarakat sipil Israel juga ikut serta dalam pertempuran. Meski dikepung oleh beberapa negara, Israel dapat memukul mundur pasukan koalisi Arab. Pasalnya, pasukan koalisi Arab kurang berkoordinasi satu sama lain seiring dengan kepentingannya masing-masing. Alhasil, pada sepanjang Juni hingga Oktober 1948, sebanyak 115.000 pasukan IDF Israel berhasil merebut kembali satu persatu wilayah-wilayah yang sudah dikuasai pasukan koalisi Arab, kecuali jalur Gaza dan... Nah, di sini, kecuali jalur Gaza. Makanya kenapa di Gaza yang menyebut Hamas teroris lah, atau aktivis-aktivis lainnya disebut teroris lah, itu mereka itu mempertahankan wilayah yang belum disentuh oleh Israel sampai saat ini. Jadi ini dulu, makanya biar tahu awalnya, sejarahnya, kenapa sampai sekarang kita harus membela di Gaza, harus di bumi hanguskan sama Israel. Sampai ya kalian telah melihat berita di mana-mana. Kita lanjut dulu biar kalian paham. Semoga bermanfaat juga untuk kalian. Yerusalem Timur. Facing a humiliating defeat at the hands of the Israelis, the Arab states call for an urgent meeting of the Security Council. Untuk menyelesaikan peperangan ini, sebenarnya PBB berulang kali memfasilitasi gencatan senjata. A vote is taken and the Security Council orders both sides to stop the war in Palestine under plain of economic sanctions and military intervention. There's quick agreement by Prime Minister Ben Gurion's government of Israel, and the truce is accepted by King Abdullah's Transjordania and the other Arab states. Meski tak mudah, akhirnya satu persatu negara Arab melakukan gencatan senjata dan meninggalkan arena peperangan. Mulai dari Mesir pada tanggal 24 Februari 1949, Lebanon pada tanggal 23 Maret 1949, Yordania pada tanggal 3 April 1949, dan kemudian disusul Syria pada tanggal 20 Juli 1949. Meski peperangan ini dimenangkan oleh Israel, setidaknya sebanyak 6.000 pasukan dan warga sipil Israel meninggal dunia. Sementara di pihak koalisi Arab, sebanyak 13.000 pasukan meninggal dunia. Akibat perang Arab-Israel selama 9 bulan ini, sebanyak 750.000 warga Palestina diusir secara paksa dari Israel. Akhirnya, warga Palestina menuju kem-kem pengungsi di tepi barat Yordania, jalur Gaza. Dan pada tanggal 2 Agustus 1949, Perdana Menteri Israel David Ben Gurion mengumumkan, ini menteri
mengumumkan tanah siapa, milik siapa, tidak boleh kembali ke Israel. Mereka harus bermukim di jalur Gaza atau sekitarnya. Bahwa Israel menolak kembalinya para pengungsi Palestina ke wilayah Israel. Sebagai gantinya, warga Palestina boleh menempati negara-negara lain selain Israel. Alhasil, Palestina terusir dari tanahnya sendiri dan kemerdekaannya harus tertunda. Sedangkan Israel yang sudah merdeka harus menghadapi peperangan demi peperangan di masa mendatang. Maka dari itu, terima kasih yang sudah menonton. Kita nggak tahu makanya peperangan sampai sekarang pun harus kita bantu semua dari